Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue Takobalullahu minna wa minkum. Selamat merayakan hari Idul Fitri, Id Mubarak bagi semua Sobat Football United. Selamat menikmati waktu berkumpul dengan keluarga. Semoga sehat-sehat selalu, semoga bahagia semuanya. Semoga kita juga diterima ya segala ibadahnya di bulan Ramadan dan diberi kesempatan untuk berjumpa dengan Ramadan tahun selanjutnya. Oke, preview. Jadi Manchester United ini dengan selesainya jeda internasional ya akan kembali berlaga di kompetisi Premier League. Kali ini akan bertandang ke City Ground, menantang tuan rumah Nottingham Forest di pertandingan yang kalau dilihat dari klasemen ya, nanti gue juga akan menunjukkan di klasemen, tapi sebelum ke sana gue juga ingin menunjukkan bagaimana Nottingham Forest di beberapa pertandingan terakhir, terutama di 4 pertandingan terakhir, mereka mampu mengakhiri dengan hasil yang positif, termasuk terakhir mereka menyingkirkan Brighton di FA Cup, di mana mereka bahkan ini berjalan ya sampai dengan babak adu penalti, dan ini memastikan Nottingham Forest ke semifinal akan menantang Manchester City. Jadi menurut gua Nottingham Forest sedang dalam atmosfer yang sangat positif. Tapi yang menarik bagaimana jadwal pertandingan ya. Jadi di tanggal 29 mereka bertanding di Amex Stadium, kandang dari Brighton. Ini bahkan sampai dengan adu penalti, berarti 120 menit lebih, di mana ya ini akan menguras energi pastinya ya. Lalu mereka tanggal 1 malam waktu Eropa atau tanggal 2 dini hari waktu Indonesia ini akan menghadapi Manchester United. Tapi di sisi lain menurut gua Nottingham Forest setelah jeda internasional mereka juga sudah dalam tanda kutip mesinnya sudah dipanaskan ya, dibanding dengan Manchester United yang sebenarnya dalam tren yang positif juga sebelum jeda internasional. Tapi ya mereka akan menghadapi lawan di pertandingan resmi langsung Nottingham Forest, dan Nottingham Forest ini by the way pertandingan kedua ya setelah jeda internasional. Dan ketika menghadapi Brighton menurut gua walaupun menyimpan beberapa pemain intinya Nuno Espirito Santo, tapi ya secara keseluruhan ya dia juga menurunkan banyak pemain inti. Jadi di sisi lain memang fisik ini terkuras dari pemain Nottingham Forest, tapi di sisi lain bagaimana mesin sudah dipanaskan ya, mesin squad ini sudah dipanaskan. Nah, menarik juga menurut gua untuk melihat jadwal selanjutnya dari Nottingham Forest, karena mereka pun juga harus berhitung. Misalnya setelah mereka menyingkirkan Brighton melalui babak adu penalti di quarter final FA Cup, mereka akan menjamu Manchester United, lalu 4 hari setelahnya mereka akan ke Villa Park menantang tuan rumah Aston Villa di laga yang juga bukan laga yang mudah menurut gue, laga yang menantang. Jadi mereka harus atur skuad nih. Di sisi lain menurut gue ini adalah celah bagi Manchester United menurut gue ya untuk bisa berbuat lebih banyak ya ketika mereka nanti dijamu oleh Nottingham Forest. Menghadapi Forest ini merupakan partai kedua musim ini, karena di partai pertama di Premier League ketika itu Manchester United menjamu Nottingham Forest kalah 2-3, di mana Ruben Amorim sudah menjadi head coach dari Manchester United. Ada situasi jual beli menurut gua, serangan dan juga gol. Rasmus Højlund dan juga Bruno Fernandes ini mencetak gol bagi Manchester United di 30 menit terakhir. Menurut gua Manchester United ya berusaha betul untuk mencari gol ketiga, tapi dengan segala usaha mereka tidak bisa menemukan solusi ya. Mereka mencoba segala kreativitas juga, tapi ada hal yang menurut gua kurang maksimal, terutama ketajaman di lini serang Manchester United. Dan dari pertemuan pertama kalau dilihat dari statistik expected goal, sebenarnya Manchester United ini lebih baik bahkan dari Nottingham Forest. Ball possession sangat-sangat dominan, shots pun juga
lebih bagus daripada Nottingham Forest. Tapi menurut gue yang memegang peranan lebih besar tidak adanya gol ketiga bagi Manchester United atau bahkan gol keempat juga ya, karena memang ketajaman lini serang ini tidak dalam situasi yang bagus. Nah, bagaimana dengan pertandingan nanti? Menurut gue keadaan berbeda ya dari pertemuan pertama di awal Desember, di mana semua pertandingan di bulan Desember menurut gua Manchester United Ruben Amorim masih belum menemukan solusi yang pas dari skuadnya untuk bisa mengimplementasikan permainan yang diinginkan. Jadi memang masih banyak kekurangan di sana. Para pemain pun juga demikian, untuk memahami dalam mengimplementasikan kemauan ataupun keinginan dari Ruben Amorim ini masih banyak keterbatasan. Menurut gue seperti itu. Sehingga bukan hanya ketika menghadapi Nottingham Forest, juga di pertandingan-pertandingan lain, khususnya di bulan Desember, Manchester United banyak mendapatkan hasil-hasil yang tidak maksimal. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, misalnya memasuki Januari, lalu Februari, dan bahkan di bulan Maret, Manchester United ini semakin berbenah menurut gue. Dan ini agak aneh karena ketika skuad itu justru kedalamannya terbatas, justru mereka mampu menunjukkan permainan yang lebih baik dibanding pertandingan sebelumnya. Walaupun sekali lagi, ya gue tahu memang masih belum pada tahap yang paripurna, yang sempurna atau yang diinginkan oleh fans Manchester United. Tapi perbaikan demi perbaikan menurut gue semakin terlihat di sana. Nah, kalau melihat dari apa yang akan terjadi menghadapi Nottingham Forest nanti, menurut gua penekanannya tetap dalam pemahaman permainan. Jadi diharapkan pemain-pemain ini semakin mantap lagi dalam memainkan permainan yang diinginkan oleh Ruben Amorim dengan situasi yang berbeda. Tentu saja akan menantang tim yang juga dalam situasi yang positif, yaitu adalah Nottingham Forest. Mungkin akan ada penambahan pemain dari yang absen. Kembali lagi, ini juga ada integrasi yang harus dilakukan. Ini juga merupakan tantangan menurut gue. Jadi penekanannya lebih ke arah situ, bukan hanya sekedar mendapatkan kemenangan ya. Nggak seperti itu menurut gue. Tapi ya ini tadi, menerapkan permainan dengan keadaan yang berbeda lagi. Di situ tantangannya. Apakah akan mudah? Apakah akan sulit? Menurut gue masih 50-50. Karena gue tetap dalam anggapan bahwa Manchester United akan fluktuatif. Keadaan permainan di atas lapangan maupun juga hasil sampai dengan akhir musim nanti tetap akan fluktuatif. Mungkin grafik akan membaik tapi belum secara drastis. Kenapa? Simpel, Ruben Amorim belum mendapatkan ruangan ya, belum mendapatkan waktu yang banyak. Waktu yang sangat dibutuhkan menurut gua untuk itu tadi ya, menempa para pemainnya untuk bisa bermain sesuai dengan sistem yang dimainkan. Skuad saat ini pun juga masih akan terjadi bongkar pasang kan di musim panas nanti. Jadi apapun yang terjadi dengan para pemainnya saat ini, tidak ada jaminan mereka akan tetap stay di Manchester United musim depan. Mungkin hal yang sangat diharapkan bagi gua adalah bagaimana nanti nih di pre-season Ruben Amorim bisa memantapkan skuad, tapi bukan saat ini. Saat ini dengan sisa beberapa pertandingan ya, terutama di Premier League, menurut gua Ruben Amorim masih akan lebih menitik beratkan pemahaman permainan. Apakah dia akan menurunkan strategi yang lebih pragmatis? Gue tidak berpikir seperti itu. Gue tetap berpikir akan bagaimana pemain ini semakin paham, semakin hafal mungkin ya dengan apa yang diinginkan di berbagai keadaan situasi di atas lapangan nanti, terutama ketika menghadapi Nottingham Forest. Dan perkiraan formasi dari situ gue berpikir juga tidak akan jauh berbeda dengan pertandingan-pertandingan sebelumnya. Andre Onana menurut gue akan diberi tempat di penjaga gawang, lalu 3 center back dengan kemungkinan beberapa pemain yang akan kembali ya. Gue berpikir Mazraoui akan dimainkan di sana bersama dengan Matthijs de Ligt di tengah, dan di sebelah kiri mungkin Leny Yoro akan diberi kesempatan. Lalu 4 gelandang menurut gue, atau pemain tengah ya, wingback kanan Diogo Dalot, wingback kiri Patrick Dorgu, dan 2 gelandang Ugarte akan kembali lagi, akan bersama dengan Kapten Magnifico Bruno Fernandes. 2 gelandang serang menurut gue, Garnacho yang semakin menunjukkan bahwa nampaknya dia bisa bermain lebih bagus di sisi kanan, akan diturunkan lagi, dan di kiri Joshua Zirkzee dengan menempatkan Rasmus Højlund sebagai ujung tombak.
Manchester United sebelum pertandingan ini seperti gua katakan ya, atmosfernya juga sebenarnya positif, di mana mendapatkan hasil yang positif juga. Lalu bagaimana permainan yang ditunjukkan semakin enak untuk dilihat. Tapi apakah ini akan jadi jaminan bahwa ya akan seperti itu juga ketika menghadapi Nottingham Forest? Bisa jadi jeda internasional ini memegang peranan ya, dimana pemain yang sudah paham tapi harus berhenti dulu nih, harus direm dulu sedikit karena jeda internasional ini. Dan ketika akan kembali mungkin ada situasi fisik, ada ya hal yang harus dikondisikan lagi, diadaptasikan lagi. Menurut gue itu bisa jadi tantangan untuk pertandingan nanti. Ini akan menjadi laga yang sulit karena Nottingham Forest sedang dalam situasi yang lebih stabil. Gue harus atur-atur betul nih ekspektasi untuk pertandingan nanti. Gue harap mudah-mudahan bisa menahan seri. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.